bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan Bersuka. bersuka, Ya. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari terus bersuka cita. Amin. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Karena hidup ini disertai Tuhan, mari bersuka. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan One, two. bersuka, Yes, bersuka. bersuka dalam Tepuk Tuhan, tangan dengan mari sukacita. bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. One, two. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka Sekali lagi bersuka. citalah, Bersuka. bersuka. One, two, three. Bersuka Yes. dalam Tuhan, Haleluya. mari Mari bersuka, Hari ini, bersuka hari besok, citalah, hari lusa. bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah.
sukacitalah. Tepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka. Bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 berkata, sekali lagi bersukacitalah Yes. dan bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku kami percaya Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus kami adalah milik-Mu. Ku hidup karenamu. Yes, dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, angkat tangan saudara bersama-sama. Yes. Yesus Aku percaya, kami percaya kepadamu Bapa, dalam Yesus dan Roh Kudus. Yes, ku hidup karenamu. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Sementara musik menaikkan pujian ini, biarlah lagu ini bukan keluar dari mulut kita tanpa alasan apapun, tapi keluar dari mulut karena keluar dari hati kita yang terdalam. Kita berkata, di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku bagimu Bapa. Kau memegang seluruh hidupku Yesus, ku milik-Mu selamanya Roh Kudus. Yes, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selama-lamanya. Di tangan-Mu ini janjiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Yes, Lord. Di tangan-Mu Kami percaya. ini janji. Inilah janji komitmen kami. Setiap hidupku. Yes. Bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu.
Yesus aku milikmu. Haleluya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Together saying, Jesus, I believe in you. Together, yeah. I believe in you. Yes, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Yes, Father, Jesus and Holy Spirit, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, with all I am, with all I am, with all I am. One more, with all I am, with all I am. Worship to Father, Jesus and Holy Spirit. We worship you, Father. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Haleluya. Kami mau lebih dalam dengan Engkau. Satu hal yang kuminta adalah makin dekat, makin erat, makin dalam dengan Engkau Bapa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, singer saja. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, kami seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Bapa, selalu berada di sungai hadirat-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord Jesus. Oh, how I love you. Tepuk tangan buat Yesus yang kita cintai. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita nikmati hadirat Roh Kudus yang melawat setiap kita. Dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, di kantor, di perjalanan. Dalam hidupku, Nikmati. ku indah Yes, Lord. bersamamu Selamanya. Ku ingin selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari angkat pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang di hatiku. Kau sertai jalanku di sepanjang hidupku. Ku sembah Bapa, ku sembah Yesus, ku sembah Roh Kudus selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, ku ingin selalu, ku ingin selalu. Yes. Bersekutu dengan, nikmati hadiratnya. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami nikmati hadirat-Mu, lawatan, bahkan firman-Mu yang akan menjamah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Bersamamu. Selamanya. Tepuk tangan. Biarkanlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama Bapa, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, dalam program Worship at Home, kita telah berdoa, memuji dan menyembah dari tempat kita masing-masing. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan kali ini sedang berseri membahas
seri kehidupan di seputar layangan putus. Telah hadir pakar keluarga bahagia Indonesia, Pak Pendeta Dr. Jarod Wijanarko. Salam hambanya. Shalom. Mas Jarod, tema yang kita bahas seputar kehidupan layangan putus. Ya. Temanya seandainya aku jadi Lydia, sang pelakor. Setelah sinetron ini viral, maka banyak juga para pelakor-pelakor yang tidak ketahuan ini bangga. Kalian juga jadi pelakor ya. Bisa nggoda Aris, bisa dapat fasilitas apartemen di kelas premium, mungkin juga dapat mobil dan fasilitas lainnya, dan oke juga dicintai oleh seorang pria yang namanya Aris, walaupun sudah punya istri dan anak, tetap bisa membagi cinta. Nah, tetapi kan tidak mungkin pria 70% tadi selingkuh tanpa ada pelakor. Ya. Nah, tentu para pelakor-pelakor ini yang tidak berani menyatakan dirinya tetap nonton film itu dan ada yang bangga. Nah, apa nasihat Mas Jarod sebagai pakar keluarga bahagia untuk sang Lydia, sang pelakor ini? Silakan Mas Jarod. Ya, mungkin bukan saya sebagai Lydia, tapi saran saya untuk Lydia gitu ya, atau orang-orang yang terinspirasi dengan Lydia, karena ketika sebuah cerita, film, itu kan orang responnya bisa berbeda-beda. Bisa ada yang simpati dengan tapi jujur si Lydia ini jadi tambah terkenal juga. Iya, jadi makanya kan orang responnya beda-beda ya. Ada yang kasihan sama si Kinan, ada yang benci sama Lydia. Tapi ada juga, boleh juga ya kayak Lydia gitu. Jadi bisa terinspirasi bahwa, ada cari pacar susah, tapi cari suami orang lain kayaknya lebih mudah. Karena namanya cowok yang misalnya belum menikah, mungkin memang juga nggak pengen menikah. Tapi orang yang sudah menikah, malah pengen lagi. Gitu kan. Jadi nggak tahu, tapi bisa berbagai pikiran bisa berkecamuk ketika melihat itu. Dan di antaranya tadi. Bisa juga pria yang sudah beristri itu lebih dewasa, lebih pengertian, dan lebih berfasilitas gitu kira-kira. Iya, dari sisi Lydianya atau orang-orang yang terinspirasi oleh Lydia kan bisa berpikir begitu kan? Iya. Oh, ternyata godain laki-laki itu nggak susah ya gitu loh. Oh, deketi laki-laki itu nggak susah ya gitu. Apalagi yang sedang ada masalah dengan istrinya, atau wah lagi kayaknya nih udah lama nggak dikasih jatah nih kan, istrinya lagi operasi, lagi sakit. Seandainya ada Lydia-Lydia yang atau orang-orang wanita yang, atau pria yang terinspirasi dengan status atau profesi Lydia sang pelakor atau pebinor, sama-sama lah. Ya. Kalau ada pelakor ya ada pebinor kan, perebut bini orang gitu. Apa nasihat Mas Jarod yang standar, yang benar dan yang berkenan? Standar dulu. Yang pertama untuk para wanita dulu ya, para wanita yang baik single, janda, atau sudah punya suami juga. Yang pasti yang namanya menggoda suami orang, atau kalau dibalik menggoda istri orang, adalah sebuah dosa. Bayangin kalau Anda menjadi si Kinan atau si istri. Pertama itu melukai orang lain. Yang kedua, kita berpikir, saya yakin di semua agama ada hukum yang esensinya sama, cuma istilahnya berbeda. Seperti hukum tabur tuai, hukum karma, hukum sebab akibat. Jadi kalau kita misalnya Anda menjadi si Lydia, mengganggu suami orang, bahkan sampai merebut istilahnya, sampai dinikahi, berarti kan merebut. Ada korban si Kinan, orang istri dari suami yang Anda rebut. Apa artinya kebahagiaan di balik penderitaan wanita lain gitu kan ya kira-kira? Iya, bisa pertama bisa karena berarti kan melukai orang lain, merusak orang lain. Nah, kalau percaya hukum tabur tuai, maka itu juga bisa terjadi pada diri sendiri. Bahkan logikanya begini, mungkin kalau nggak pakai hukum ya, Pak, saya nggak percaya hukum begituan, gitu ya. Pakai logika aja. Anda menggodai suami orang yang sudah menikah, dan ternyata dia dengan mudahnya digoda, bahkan sampai berani keluar duit beliin apartemen segala macam. Apa jaminannya 5-10 tahun lagi dia tidak tergoda oleh yang lain? Yang lebih cantik dan lebih muda. Ya pasti 10 tahun lagi Anda kan gembrot, Anda kan mungkin udah berubah bentuk. Lalu ada orang lain yang lebih menarik.
Ini kalau beda sama gini, katakanlah waktu pacaran. Kalau saya termasuk pacaran kan lama ya, 6-7 tahun. Lalu itu kan menjadi track record. Wah, selama 7 tahun tadi juga digodain orang sih, tapi konsisten setia. Ini memberikan sebuah jaminan bahwa dia akan setia berikutnya. Tapi ketika ini suami orang, sudah menikah, udah punya anak, karena begitu istri lagi hamil, digodain juga mau gitu. Nah nanti jangan-jangan dia akan, ini berpikir dengan cara yang berbeda, tapi sebenarnya hampir sama dengan tabur tuai. Pikirkan, maka saran saya untuk kepada para wanita ataupun para laki-laki sebenarnya ya, yang merebut istri orang atau suami orang. Pelakor dan pebinor, nah, nama kerennya. Pikirkanlah bahwa hal itu juga bisa terjadi karena dia pun juga sudah mau Anda dengan mudahnya direbut, gitu kan? Apa yang menjamin dia tidak akan direbut di kemudian hari. Nah, kalau kita berpikir begitu, maka harusnya nih, ya carilah yang belum bersuami, carilah yang belum beristri. Kan dunia ini kan, 8 miliar manusia yang belum nikah banyak loh. Sebentar, saya mewakili pelakor dan pebinor. Mohon maaf, kita antagonis sedikit ya. Di kisah Layangan Putus si pelakornya bilang begini, aku nggak ngodain dia kok. Dia yang datang sama saya, dia yang cinta sama saya, dia yang ngejar-ngejar saya. Ayo. Oke, ya kalau tahu yang ngejar itu sudah bersuami, sudah beristri, ya katakanlah kamu kembali, kamu udah punya suami, kamu punya istri. Gitu. Jadi tetap awalnya nggak bilang, awalnya dia masih penjaga. Setelah konflik baru ketahuan, udah terlanjur sayang. Ya, memang sebenarnya ada di kedua sisi ya. Yang satu yang ngaku bujangan, atau nggak ngaku tapi nggak cerita kalau dia sudah menikah. Bahkan banyak laki-laki nih, kalau pergi ke kantor nih, cincin kawin dicabut. Saya pasang. Kenapa dicabut? Dia bilang mengganggu pergaulan. Ini kan sudah niatnya nggak bener kan? Jadi ada niat nggak bener, artinya gini, ya perselingkuhan itu nggak tiba-tiba. Perselingkuhan itu terjadi kalau wadah ketemu tutup, karena gitu ya. Yang mau sama yang sama-sama mau. Jadi sebenarnya memang tidak bisa juga mengblame si Lydianya sebagai pengganggu. Bahkan banyak perselingkuhan belum terjadi bukan karena tidak selingkuh, tapi karena belum ada kesempatan. Artinya sama-sama salah. Ya, berarti gini, ya kita nggak bisa menyalahkan Lydianya tok tanpa Arisnya, nggak bisa Aris tok tanpa Lydianya, kan gitu ya. Dan berarti perselingkuhan terjadi karena ada kedua belah pihak yang sepakat atau sama-sama mau. Tadi kan pertama ingat hukum tabur tuai. Ya. Sekarang hukum karma, Wir. Ya sebenarnya kan prinsipnya sama ya, karma, tabur tuai, sebab akibat itu kan sama. Dalam arti apa yang kita lakukan itu bisa berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Nah, kalau lihat, dan itu bisa diterangkan dengan logis bahwa kalau sekarang suami orang digoda mudah, nanti udah jadi suami saya, jangan-jangan digoda orang lain juga mudah sebagai akibat dari yang dia lakukan. Nah, kalau memahami hal itu, maka seharusnya pilihan untuk mencari jodoh itu harusnya bukan kepada orang yang bersuami atau bukan kepada orang yang beristri. Ya, baik itu pihak laki ataupun perempuan. Jadi, carilah orang yang memang belum punya suami, bukan punya istri. Karena kalau kita merebut punya orang lain, ya suami orang lain, istri orang lain, selain itu sebuah dosa, perzinahan juga dosa, merusak kehidupan orang lain juga hal yang tidak baik, belum lagi kalau itu kembali kepada kehidupan diri sendiri. Dan kalau dia punya hati nurani, minimal hatinya pasti kurang klik ya, kurang enak ya. Ya itu dia, kadang masalahnya kan kalau orang punya hati nurani kan nggak selingkuh. Orang hati nuraninya hidup kagak yang ngerebut suami orang ya, karena hati nurani ini kan tertutup oleh widuh digoda mau lagi, murah hati lagi, dibeliin ini itu, waduh kalau gitu ini belum, waduh servis lagi deh biar dapat tambahan fasilitas gitu kan, udah dibeliin rumah mungkin tambah mobil. Nah bahkan bisa berfantasi yang aneh-aneh kan, misalnya kayak si Lydia pengen menjadi seperti Kinan, berlaku seperti Kinan, bahkan pengen bercinta di rumahnya si Kinan, itu kan berfantasi, dia membayangkan betul aku ini istrinya yang sah, kalau kayak begitu. Betul-betul mau merebut posisi dan menyingkirkan. Nah, itu kalau zaman dulu pengen jadi permaisuri ceritanya. Ini pasti tidak punya hati nurani. Kan begitu kan, kalau ada hati nurani nggak mungkin seperti itu. Nah, masalahnya adalah jangan sampai sebuah kisah itu orang menangkap dari sisi yang salah untuk dijadikan inspirasi. Terbius tadi dengan istilah yang lain-lain, maka kita anti bius, anti putus gitu. Baik,
sebelum kita lanjut Mas Jarod, Ya. saya tertarik sama gambar ini. Oh iya, selalu Ini ada lukisan. terlalu sayang kalau nggak dibahas. Ceritakan kepada pemirsa ini gambar apa dan kenapa dibuat, tujuannya apa? Ya, ini juga saya lupa belum tanda tangani, tapi ini karya saya. Di Instagram saya ada tahap demi tahap. Lukisan yang sangat klasik ya, yaitu mengenai penuaian, mengenai panen. Dimana kalau di Jawa itu misalnya yang punya cuma 2 orang ini, punya kapling ini, yang lain punya kapling sana gitu ya. Ada namanya sambatan atau gotong royong. Jadi ketika panen maka semuanya kerja tanpa digaji, tanpa dikasih upah, tanpa dikasih makan. Dikasih makan aja, tapi nanti kalau dia panen, ini ganti bantu di sana, gitu. Itu Gotong royong. gotong royong, menuai bersama-sama. Nah, demikian juga di gereja ya, kita nuai bareng-bareng, jangan rebutan. Gitu. Termasuk menuai para pelakor. Ya, gitu. Ini berdasarkan pesanan atau ada? Kali ini untuk stok di rumah aja. Oh, stok dulu. Berarti dijual. masih open. Berarti open book ini. Open book. Open book. Ya. Oke. Keren. Kita hubungkan dengan pelakor. Oke. Ini kan kelihatan memang manis, Ya. sedap dilihat. Kebanyakan pelakor kan seperti itu. Yes. Harusnya manis sedap dilihat jangan dipakai untuk dosa, Ya. tapi untuk memuliakan Tuhan dan bertindak yang benar. Amin, amin, amin. Mas Jarod, sekarang kembali kepada Sang Lydia di Ya. pelakor di layangan Putus. putus. Pertanyaan para pelakor begini. Hidup ini kan seperti di padang belantara, di hutan belantara. Ya kita sebebas-bebasnya. Kalau memang Jodoh. cocok, happy, kenapa tidak? Oke. Nah, untuk memperingatkan para pelakor dan yang terinspirasi dengan sang pelakor ini, bagaimana mengingatkannya? Ya. Suka sama suka, senang sama senang. Ya. Justru si Lydia sempat berkata begini, aku sempat menyelamatkan nyawanya loh waktu Aris yang selingkuh itu kecelakaan lalu kritis, butuh tanda tangan. Si Kinan kan lagi hamil, mungkin lambat datang atau bagaimana. Yang datang justru si pelakornya, ditanya oleh rumah sakit, kamu siapanya? Nekat bilang istri, sudah salah juga. Tapi gara-gara dia tanda tangan ditindak dan dia selamat. Gimana? Merasa berjasa juga gitu. Ya memang perselingkuhan atau sebuah ikatan itu bisa terjadi karena ada ikatan balas budi. Jadi misalnya kasus yang lain ya, seorang laki-laki punya usaha bangkrut. Dan ketika bangkrut istrinya, kamu sih bisnis nggak hati-hati segala macam gitu. Lalu sekretarisnya malah bilang, Pak ya sudahlah kalau Bapak PHK-in semuanya, saya digaji separuh pun mau, kita rintis dari awal ya Pak ya gitu. Wih, sekretarisnya bantu nih, support usaha baru gitu. Pas wangi lagi. Waduh, lalu sukses. Ya suami akan ingat sama sekretaris yang menolong dia. Ada ikatan budi. Tapi saya membahas kisah Aris sama Lydia ini sebenarnya bukan ikatan balas budi ya. Kalau dia nggak tanda tangan pun menurut saya nunggu si Kinan datang masih akan diselamatkan tuh si Aris. Jadi sebenarnya dia tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan ya dokternya. Andai kan terlambat beberapa waktu pun sebenarnya kan sekritis apa terus saya nggak tahu ya. Tapi saya percaya gitu bahwa sebenarnya itu Kinan datang terlambat pun Aris masih akan tertolong. Jadi nggak usah merasa bahwa itu menyelamatkan sebenarnya. Yang kedua, tadi dia mengaku istrinya itu sebuah kebohongan. Yang pasti bohong adalah bohong. Jadi sebenarnya kebenaran itu jauh lebih penting dan saya percaya Tuhan bahwa sering emang kadang Tuhan tuh kalau menolong kan pas gitu ya. Pas banget. Bahkan pasnya itu kadang mepet sekali gitu. Ketika bangsa Israel sudah mepet di Laut Tiberau itu kan sampai bener-bener pasukan Mesirnya udah deket ya baru terbelah nyebrang gitu. Begitu naik itu di laut jadi pas. Memang kadang seperti terlambat. Tuhan, apa Lazarus ya nanti dah gitu. Udah 3 hari malah udah kayak terlambat. Tapi kadang Tuhan memang izinkan begitu. Jangan sampai kita tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan bertindak yang salah. Nah, dia bohong sebagai istri, bahkan dia tanda tangan bukan istri sebagai istri, itu sebenarnya bukan penyelam. Itu bisa dituntut malsuin tanda tangan, malsuin status ya,
mengaku kebohongan. Jadi sebenarnya bagi saya itu bukan sebuah tindakan kepahlawanan. Apalagi kalau itu malah dia sudah in purpose ya. Sebelumnya kan sudah ada hubungan. Jadi pengen berjasa, pengen ngerebut istilahnya begitu. Menunjukkan jasanya. Padahal kitab suci berkata, mengingini aja sudah dosa. Apalagi merebut. Mengingini suami orang, Ya, apalagi merebutnya. Jadi para pelakor sadarlah itu dosa. dosa. Tapi Mas Jarod, Ya, udah terlanjur. terlanjur cinta. Sayang, cinta, dan kayaknya nggak bisa lepas. Jadi si pelakor bilang, aku nggak ngejar dia, aku nggak goda dia, saya yang dikejar. Nah, harus bagaimana sikap? Ya, kalau Anda digoda, dikejar suami orang, digoda, dikejar istri orang, maka memang harus tegas. Sekali lagi, ketegasan itu hanya muncul dari nilai hidup. Dan nilai hidup yang terkuat adalah dari iman berdasarkan agama. Ya, karena kalau misalnya humanisme, hak asasi, atau mungkin apa salahnya kita cinta sama cinta gitu. Kalau Senang sama senang. Kalau senang sama senang, kalau dia kepahitan, salah sendiri kenapa dia kepahitan? Kenapa nggak ikut senang-senang aja? Jadi kan susah. Tapi kan ini masalahnya dia suaminya orang gitu, istri kepahitan ya haknya dia dong. Dia memang itu kamu nggak punya hak. Tapi kalau orang misalnya gini, saya kan ya saya happy, saya menikmati seks ini, relasi ini, dia juga senang kok, dia happy juga. Nah, itu kan sebuah sikap yang sebenarnya muncul dari sebuah prinsip yang salah. Kalau si katakanlah dengan bukan suami orang, ya oke lah. Walaupun dosa juga ya, suka sama suka tapi belum menikah, seks gitu. Tapi kalau itu suami orang, dia kan sudah terikat dengan sebuah ikatan pernikahan, ya, sebuah status bahwa dia ketika orang menikah, sebelum menikah seks sama bukan istri juga salah. Tapi ketika dia sudah menjadi satu dengan istrinya, maka bukan hanya soal jinahnya, ada unsur pengkhianatan di situ. Kalau dia seorang single nih, lalu dia katakanlah dengan Lydia gitu, dia memang dosa berzina, tapi nggak ada pengkhianatan karena dia nggak ngianati siapa-siapa. Tapi ketika dia sudah menikah si Aris ini, maka dia menjadi bukan cuma berzina, tapi juga pengkhianatan. Double dosa itu. Nah, yang godain kan membuat juga seseorang berkhianat dan membuat orang lain lagi kepahitan. Triple dosa. Jadi sebenarnya ya dengan konsep ini harusnya orang tidak menjadi pelakor, kecuali memang orang tidak punya konsep ini kan gitu kan, nggak punya nilai value hidup ini gitu. Dan harusnya apapun agamanya, tentu nilai ini menjadi ada dalam agama itu. Apalagi kalau Kristen dengan jelas, ya, kitab Taurat juga dengan jelas, jangan mengingini lembu sesamamu, istri sesamamu, anak sesamamu, ya, tetangga, apapun yang punya itu dengan jelas jangan gitu kan. Apalagi sampai bahkan Yesus berkata melihat lalu menginginkan aja udah dosa. Cungkil matamu kan. Padahal itu tidak mudah. Iya. Nah, saya kejar nih Mas Jarod. Iya. Satu saat mungkin Mas Jarod melihat calon pelakor yang oke. Caranya Mas Jarod mengalihkan sebenarnya mengingini gimana? Ini beri masukan ke pria-pria yang lain. Oke, contoh misalnya ya ada orang yang Pak Jarod, saya bisa konseling enggak? Gitu ya. Saya dengar khotbah Bapak bagus sekali. Wih, namanya laki-laki, pendeta juga gitu ya. Dipuji-puji itu bisa, waduh, khotbah Bapak bagus sekali. Aku diberkati. Wah, saya menangis terharu. Sekarang saya pengen konseling. Setelah dipuji-puji gitu ya, waduh, minta konseling, kita iyain kan. Datanglah ketemu gitu. Wih, ini orang Jakarta, orang kota besar ini mau konseling atau mau goda gitu. Maaf nih ya, bajunya nih, ini dadaku, mana tanganmu? Ini kalau kita bicara, jadi ini buat dosa kejadian nyata nih. Aduh, ini maksudnya ngomong kasarnya gitu ya. Maafin, bajunya tuh seksi banget gitu loh. Loh, kita kan pendeta juga manusia, kita hamba Tuhan juga manusia. Jadi ini kejadian nyata nih. Kejadian nyata. Kenapa enggak kasih tahu saya bawa kamera? Nah, jadi gimana caranya? Ini di insert di program ini bagus banget tuh. Jadi ketika saya ketemu nih, waduh, ya udah ketemu, saya dibatalin nggak apa, nggak kan, tetap ketemu kan? Di lobi hotel. Nah, maka begitu ketemu nih, kan dia mau ngajak konseling lagi dong, pasti nggak mungkin konseling satu kali. Nggak, ini pertama ketemu di lobi hotel kan? Bisa lobi hotel, bisa kantor gereja, bisa di mana aja. Iya. Kalau sekarang aja juga, kalau di kota-kota besar ya, kalau di kota kayak di Solo gitu, wah orang bajunya rapat-rapat gitu ya. Di luar negeri summer lagi. Di gereja juga kaosnya minim-minim gitu kan, emang faktor budaya gitu kan. Ya. Tapi kan kita laki-laki bisa berpikir yang berbeda.
Apalagi dia betul-betul punya masalah dengan pasangannya atau seorang janda. Ya. Nah, maka kalau saya gini, begitu dia pengen konseling lagi nih, begitu hari itu kita selesaikan dengan cara yang sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu kan. Lalu dia pengen lagi, nah, kita iyain juga. Tapi saya bawa istri. Udah itu paling aman dah. Jadi jangan konseling satu kali nggak mungkin jatuh dah. Orang itu tidak selingkuh dengan kejadian satu kali ketemu, kecuali orang gila. Atau binatang. Iya, jadi selingkuh itu ada, saya bilang, nggak pernah tiba-tiba. Ada ujungnya, ada ceritanya, ada pangkalnya, ada riwayatnya. Dan selingkuh nggak bisa satu episode, nggak bisa 2 episode, pasti akan nyambung. Nyambung. Jadi pasti akan ketahuan. Makanya kalau misalnya orang nggak bisa ketemu, langsung tergoda. Ini mau konseling, yuk kita ke kamar. ini yang ngajak sama yang diajak sama-sama gila gitu kan. Di luar kasus seperti itu gitu ya mestinya enggak kan. Makanya ketika saya ketemu orang ajak ketemu gitu ya, kan nggak langsung nolak juga. Sebentar. Itu kalau pas Mas Jarod bawa istri, kalau enggak ada lagi cara kedua. Makanya kalau pertama kali ketemu, lalu berikutnya dia mau ketemu lagi, waktu pertemuan kedua ini hanya iya sepakat berdua dengan istri datang. Nggak usah bilang sama dia akan ngajak istri, tahu datang berdua aja, apa istri aja gitu. Udah kode yang mantap nih. Iya. Dan istri udah tahu posisinya ya. Iya, istri tahu posisinya. Lalu kita juga mesra di hadapan dia, gitu kan. Kalau enggak kan, gini ya. Bahkan dari awal bukan pelakor. Katakanlah orang baik-baik, betul-betul pengen konseling, bajunya sopan, enggak macam-macam. Itu aja kalau pendeta laki-laki sama ibu janda perempuan atau bapaknya laki-laki yang konselingi ibu perempuan berkali-kali konseling. Konseling bisa konsleting. Bisa konslet. Karena begini kan, misalnya orang itu kan nggak lepas dari masalah. Lalu misalnya seorang ibu atau seorang istri, wah suami saya begini-begini, suami saya begini-begini. Konseling berkali-kali. Jangan-jangan yang bapaknya juga bilang, iya tuh istri juga begitu. Curhat. Jadi bukan konseling lagi, saling curhat. Ada kedekatan. Apalagi memang yang istilahnya tuh agak nakal gitu ya. Waktu konseling itu ya, dari bajunya kita bisa ngelihat lah. Ini orang bener apa enggak kan. Sehingga banyak kasus konselor menangani suami istri yang mau bercerai, akhirnya bahkan konslet sama istri yang mau bercerai itu banyak. Pertama gini kan ya, orang yang punya masalah lalu konseling, kita kasih nasihat, apa yang terjadi? Yang dinasihati ini mengagumi yang memberikan nasihat, ya kan? Wah hebat, wah bagus bener ya. Wah bapak ini luar biasa, aduh bijaksana sekali, aduh seandainya aku nggak menikah sama kunyuk satu itu gitu ya. Jadi ini mulai mengagumi si konselor ya gitu loh kan, dan mulai menyesali yang di rumah. Sementara konselornya mulai kagum sama kliennya. Konselornya kebalik, aduh kasihan banget ya. Jadi ibu tuh ditempeleng sama suami, iya ditempeleng. Ya ibu nggak balas, enggak, wih yang di rumah balas. Loh konselor istrinya bukan malaikat juga kan? Jadi yang satu mengagumi, yang satu kasihan. Itu sudah modal awal untuk terjalin relasi. Dan itu banyak terjadi. Makanya dalam hukum-hukum konselor atau dalam etika-etika konselor itu kan nggak boleh kalau lawan jenis itu kita menangani satu dengan satu gitu ya. Ya paling bagus konselornya bawa pasangannya. Kalau dia kan memang bermasalah, gimana membawa? Nanti mungkin dia akan harus membawa kalau akhirnya pasangannya mau. Maka ya kita aja yang ini yang masih berdua gitu. Atau ya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Walaupun sekarang di luar negeri masalah juga tuh perempuan sama perempuan. Laki sama laki juga masalah. Baik, sekarang kembali ke Lydia, sang pelakor. Ya. Sekarang ada banyak Lydia yang akhirnya sadar karena program ini. Oke. Saya percaya kalau program ini berhasil, terus kita sounding ke forward mana-mana, ada pertobatan massal para pelakor. Keren nih Mas Jarod. Yes. Minimal yang selingkuh balik kucing toh. Karena pelakornya sudah enggak mau. Keren kan? Jadi Mas Jarod akan disebut sebagai pakar mentobatkan pelakor. Nah, pelakor ini mau bertobat. Tapi kalau saya mau bertobat, pelakor ini berkata, kehidupan saya bagaimana? Kedua, apa bisa mudah mendapatkan orang sebaik dia dan sebanyak fasilitas dengan dia? Nah, bagaimana Mas Jarod menasihati pelakor ini yang mau bertobat?
Ya, biasanya pelakor ya, yang terutama wanita ya, mencari laki-laki yang sudah punya suami atau mungkin ya, karena juga kenyataannya kebanyakan mereka-mereka ini adalah wanita yang cukup berumur. Ya, sehingga mau mencari yang belum menikah itu ya kebanyakan jauh lebih muda. Itu ada faktor seperti itu. Yang kedua, ya misalnya mengejar soal hartanya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, saya bertobat, lalu gimana kehidupan saya? Orang tuh kalau bertobat, kehidupannya tuh Tuhan yang tanggung. Jadi keselamatan aja diberikan, apalagi yang lainnya. Maka dikatakan kalau Tuhan tuh memberikan putranya, anaknya yang tunggal, maka bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Jadi kalau bertanya misalnya bagaimana kehidupan saya, Tuhan yang jamin. Percaya bahwa Tuhan bisa mempertemukan nanti, tapi kan saya udah umur, Pak, saya wanita berumur. Ya nanti Tuhan akan dapatkan, tapi misalnya seorang duda yang istrinya sudah mati. Ya, Tuhan nggak pernah kehabisan stok. Waktu Adam mencari gitu, wah lembu, sapi, wah kayak yang mirip ada nih simpanse nih, tapi enggak. Stoknya udah habis nih, dia udah cari itu udah nggak ada gitu, dia tidur. Tuhan ciptakan. Tuhan bikin stok baru gitu kan, yang sepadan. Jadi menurut saya Tuhan akan bisa menciptakan stok yang sepadan, entah dengan cara bagaimana pergaulan Anda diperluas atau orang datang dari negara lain, kota lain, gereja lain yang akhirnya bisa dipertemukan. Itu kalau bertanya soal apakah saya dapat jodoh. Yang kedua, saya dengan kondisi seperti ini, apalagi saya waktu menggoda itu udah hubungan seks, saya udah nggak perawan lagi. Apapun kondisi Anda ketika orang bertobat itu di tangan Tuhan, nanti akan dipertemukan dengan orang yang akan sanggup menerima Anda apa adanya. Ya, nah kalau soal kehidupan, ya orang yang masih mikir soal dapat nanti yang kaya-kaya Aris apa enggak, belum bertobat loh. Orang bertobat itu yang diutamakan adalah saya berdosa, saya nggak mau masuk neraka, dan saya nggak bisa membersihkan dosa saya sendiri, tapi ada Tuhan Yesus yang menghapus dosa. Kalau saya mengaku dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka yang bertobat seperti ini nanti akan ada pembaharuan akal budi. Kan Yesaya 36:26 berkata, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi nanti kita akan punya pikiran yang baru, sehingga pikiran yang baru ini membuat kita yakin Tuhan pelihara, yakin Tuhan sediakan. Bagian saya bertobat dan lahir baru, hidup benar. Nanti jodoh Tuhan sediakan, pekerjaan Tuhan sediakan. Maka menurut saya soal kehidupan gitu ya, ya memang menggoda gitu ya, pria yang sudah mapan ya fasilitasnya banyak. Tapi kan dia udah punya istri. Atau mau kayak orang zaman dulu berkata begini, kutunggu dia jadi duda. Berarti Anda berdoa istrinya mati gitu kan. Dosa juga. Dosa juga. Jadi menurut saya langkah terpenting adalah ketika menyadari dosa adalah berhenti dari dosa. Kehidupan selanjutnya Tuhan yang pelihara. Dan kitab suci mencatat sangat jelas Yesus pun mengampuni perempuan yang berdosa. Iya. Perempuan yang berzina itu ada 5 orang yang bukan suaminya. Diampuni, perempuan Samaria ya. Ada lagi perempuan yang berzina yang akan dilempar batu kan Tuhan bilang, ya. Aku pun tidak menghukum engkau. Ya, tapi ada ayat berikutnya itu, jangan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang akhirnya Lydia sang pelakor ini bertobat. Dan dia mengalami pemulihan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ada follower yang terlanjur sudah mengidolakan dia. Ternyata idola saya udah tobat. Nah, kami ini terus bagaimana ke depannya? Jadi sempat kalau kita lihat di sosmed sih, si pelakornya ini diundang sana sini oleh YouTuber mana-mana. Selain ada parodi-parodi yang sebaliknya. Jadi kepada yang terlanjur follower nih gimana? Terlanjur follow pelakor. Iya. Apa nasihat Mas Herod? Begini, baik kepada si pelakornya ataupun follower pelakor gitu ya, terutama malasnya ke pelakornya. Kalau Anda, karena memang dunia ini ajaib ya. Apapun profesinya selalu ada pengikutnya. Ya perampok pun punya pengikut. Setan pun ada pengikutnya. Iya, perampok punya pengikut, punya anak buah, berarti kan pengikut. Nah, orang benar juga punya pengikut, orang jahat juga punya pengikut.
Nah, tapi saran saya begini, justru ketika Anda punya follower, ini kepada si pelakornya dulu gitu ya, dan bahkan mungkin memang pasti ada pro dan kontra yang mendukung dan menghina gitu kan. Gunakan momentum punya follower itu untuk memberi keteladanan yang baik. Ketika orang misalnya mengaku dosa, mengaku salah, lalu dia mulai punya nilai-nilai baru, prinsip hidup yang baru gitu. Saya yakin followernya akan mengikuti hal itu. Ketika seorang yang diteladani gitu ya, walaupun tadinya itu, lalu dia, wah ternyata saya salah loh gitu. Pengikutnya akan berkata, iya juga iya. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk kembali punya pikiran atau paradigma yang benar mengenai kehidupan ini. Karena kalau orang punya follower, justru harus hati-hati. Kalau Alkitab berkata, jangan Anda mengendaki jabatan guru, karena akan dituntut lebih banyak gitu ya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya guru itu potensi untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita jadi guru yang salah, ya kita begitu kita berubah, pengikut kita akan ikut berubah juga. Wow. Jadi tetap menurut saya, nanti, wah kalau gitu saya dianggap pelin-pelan gitu. Ini dalam topik yang lain misalnya gitu ya. Enggak. Menurut saya seorang guru tidak akan kehilangan wibawa ketika dia mengaku kesalahannya. Yang lebih parah adalah ketika seorang guru salah, nggak mau ngaku salah, tapi terbukti salah gitu. Malah akhirnya followernya meninggalkan semuanya. Jadi menurut saya orang tidak akan kehilangan ketika seseorang itu berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi misalnya kembali kepada pelakor. Dengan segala alasannya mungkin ada yang mengikuti. Tapi ketika dia berubah pemikiran gitu ya, lalu dia utarakan juga pemikiran yang baru ini gitu. Dan dia membawa penyadaran kepada banyak orang gitu, maka justru keren. Kayak misalnya ya Saulus yang bertobat gitu kan. Dan dia mulai bersaksi bahwa wah yang benar tuh begini, pengikutnya banyak juga. Jadi menurut saya masa lalu ini nggak usah disesali, memang sebuah kesalahan ya. Tapi kita belokkan masa depan. Masa lalu nggak bisa dirubah. Tapi masa depan kita bisa rubah. Dulu ada pelakor, tapi kan nggak seumur hidup jadi pelakor dong. Jadi kita saatnya menurut saya, saatnya ketika Anda mendengar program ini, saatnya Anda mengubah masa depan Anda. Karena Anda bisa mengambil keputusan untuk merubah sejarah hidup ke depan. Baik, saya bukan pelakor Pak, tapi saya seperti kasus Yusuf. Saya kerja di perusahaan, digoda oleh bos saya. Baik oleh Pak Bos atau Bu Bos. Nah, gimana bisa meneladani Yusuf? Karena kan waktu itu kalau Yusuf mau, aman dia. Aman, nggak ada penjara. Aman. Nah, bagaimana teladan untuk aplikasi hari ini? Ya, kalau Yusuf dulu mau tidur dengan istri Potifar, ya dia nggak akan dipenjara, nggak akan difitnah sama istri Potifar, malah menikmati si istri Potifar, menikmati seks. Waduh, nikmat banget dah, nggak kehilangan pekerjaan. Bapak ngomong nikmatnya enak banget. Lo kan nggak dapat tips, dapat seks, dapat istri, ya kan? Dinikmati dan mungkin dapat bonus dari istrinya, bosnya ini. Tapi satu hal, dosa di hadapan Tuhan. Nah, kenapa Yusuf berani berkata tidak? Karena dia tahu itu dosa. Maka waktu digoda itu kan Yusuf berkata begini, aku tidak mau melakukan dosa yang besar ini kepada Tuhan. Jadi dia nganggep mengkhianati pasangan itu seperti dosanya kepada Tuhan gitu. Yusuf kan belum punya pasangan, berarti mengkhianati istri bosnya. Iya kan, mengkhianat, membuat mereka suami istri jadi berkhianat gitu ya. Nah, ketika Yusuf menolak ajakan itu, memang dia akhirnya malah difitnah kan. Difitnah, memperkosa. Bahwa dia memperkosa. Hal yang sama. Sakit itu. Hal yang sama bisa terjadi loh. Kalau kita digodain nggak mau nih, mungkin sebelumnya udah ada yang, kalau memang niat pemeras ya, hati-hati juga loh. Anda harus hati-hati dengan para penggoda, karena mungkin mereka bukan penggoda tapi pemeras. Jadi diajak ketemu berdua, harus dipotret, udah, terus diperas deh. Mau disebarkan, mau diiniin. Jadi hati-hati, ada kemungkinan pemeras itu lebih sudah nggak nikmatin badannya, dapat pemerasannya lagi gitu ya. Nah, maka memang dengan tidak mau itu ada kemungkinan kalau Yusuf kan dipenjara. Kalau zaman sekarang ini bisa-bisa juga mengalami hal-hal yang nggak baik. Pemecatan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, Yusuf di penjara, disitulah dia ketemu pegawai Firaun, dan dari situlah dia naik tinggi-tinggi, dipermuliakan Tuhan. Menjadi Perdana Menteri. Iya. Jadi siap-siap diangkat. Ketika orang tahan godaan, memang karena hal itu bisa mengalami hal yang tidak baik. Tapi itu hanya sementara. Dia seperti anak panah ditarik mundur sebentar, tapi untuk
jeleng. Penderitaan karena kebenaran itu adalah sementara. Penderitaan karena kesalahan itu terus-terusnya. Kecuali bertobat. Baik, sekarang konklusi dari Mas Jarod, akhirnya pelakor dan pebinor ini kan tadinya merasa istilahnya keren, pelakor perebut laki orang, pebinor perebut bini orang. Bagaimana Mas Jarod memberikan konklusi agar mereka dalam waktu 1-2 menit bisa meneladani apa kebenaran yang harus terjadi. Ya, kalau saya kembali ke tadi aja Yusuf ya. Yusuf ini kan digodai gitu ya, dan dikatakan dari hari ke hari. Dan di rumah itu nggak ada orang. Jadi nggak ada yang tahu. Dikatakan rumah itu sedang kosong. Tapi sebenarnya nggak ada yang kosong dari hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Dia ada di mana-mana. Tinggal kita percaya atau tidak, merasakan atau tidak. Tapi percaya tidak percaya, Tuhan itu ada dan hadir. Karena itu saran saya hanya bisa mengembalikan Bapak Ibu Saudara apabila ada niat atau sudah terlibat sebagai penggoda suami atau istri orang, maka ingatlah Tuhan, ingatlah kekekalan, ingatlah kebenaran. Karena hanya itu yang membuat kita bisa kembali ke jalan yang benar dan kuat menghadapi hidup ini dengan benar. Yes, sebelum saya closing, nantikan episode ke depan kita akan bahas dengan Mas Jarod juga. Seandainya aku jadi sutradara untuk layangan putus episode kedua. Nah, ini seru pasti. Siapa tahu ada produser khilaf yang membuat sinetron ini mungkin layangannya namanya layangan anti putus begitu. Pemirsa, kita cuplik kata-kata Yusuf tadi keren banget. Semua di rumah ini dipercayakan kepada aku, karena aku manajer rumah tangga ini. Om Potifar mempercayakan semuanya kepadaku. Tetapi hanya satu, kamu istrinya tidak dipercayakan kepadaku. Jadi aku tidak mungkin berbuat dosa yang besar kepada Tuhan Allahku. Jadi kalau Anda sudah ambil keputusan bertobat dari pelakor atau pebinor, jadilah hamba yang setia. Seperti Yusuf akhirnya diangkat dan memberkati bangsanya, demikian juga engkau, waktu engkau bertobat dan mentaati firman dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terkadang ada yang menjadi pelakor dan pebinor bukan sebagai pilihannya, tetapi karena nasib atau keadaan yang menjepit. Tetapi apapun alasannya itu adalah tetap dosa, dosa, dan dosa. Biarlah teladan Yusuf untuk tidak mau berbuat dosa yang besar kepada Tuhan Allah. Demikian juga kami akan ambil keputusan itu. Terlebih kami hari ini bertobat dari dosa kami, pelanggaran kami, sebagai umat yang berdosa, umat yang tersesat, untuk kembali menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Kan dialah jalan kebenaran dan kehidupan, sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan sampai kekal selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Yes.